Halo teman-teman, kembali lagi di konten lainnya di Vertik MV. Semoga yang nonton dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini ada yang ingin gue bahas. Sepele sih, tapi ini penting banget buat bisa saling menghargai di jalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah Sandback ya. Kita akan jalan-jalan ke daerah Cibiru, daerah yang sangat ramai. Saat ini gue lagi di daerah Bandung dan ingin main ke daerah Cibiru. Terlihat jalanannya ramai lancar ya. Nah, di sini gue baru aja keluar dari sebuah komplek perumahan. Gak jauh dari sana, gue melihat beberapa pengendara yang melawan arah. Nah, ini yang mau gue bahas. Belakangan ini, gue lagi sering mendapatkan konten FYP soal pelawan arah yang ditertibkan oleh masyarakat. Coba nih, kalian lihat akun ini. Familiar? Coba kalian lihat komentar dari konten itu. Duh, ini orang-orang pada kenapa sih? Gue heran banget. Lawan arah itu salah. Tapi masih banyak yang gak paham soal ini. Dan gilanya lagi, para oknum yang lawan arah ini merasa benar dan gak suka ditertipin gitu loh. Lah, aneh banget ya? Banyak juga orang yang menyerang personal konten kreator tersebut. Banyak juga yang keluar dari konteks. Ini kan lagi bahas lawan arah, tapi malah ngedebatin soal ini petugas bukan, lu tuh bukan polisi. Ya, gak gitu ya teman-teman. Untuk saling mengingatkan, masa sih sesama masyarakat gak boleh? Letak salahnya di mana kalau kita saling mengingatkan hal yang benar? Gua sadar, di jalanan itu banyak beberapa jalan yang kurang efisien. Jadi pengendara harus muter balik dan itu jauh banget, buang-buang waktu. Tapi kalau lo masih pakai alasan ini untuk lawan arus, tolonglah, ini 2026. Masa sih masih gak ngerti juga? Menurut pendapat pribadi gua, jalanan itu bakal lebih enak kalau kita saling menghargai pengguna jalan lain. Mulai dari diri sendiri dulu. Gua yakin ini bisa membuat jalanan lebih nyaman untuk dilewati. Ya kan? Percuma kalau kalian udah atribut lengkap, SIM STNK dibawa, tapi untuk sekedar ikut arah yang benar aja masih nggak bisa. Kalau kalian pernah lawan arah, gue minta tolong buat tidak melakukan hal itu lagi. Selain merugikan diri sendiri, itu juga merugikan orang lain. Ini tindakan yang berbahaya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut jalan ya. Kalau diperhatiin, kondisi jalan di sini tuh sebenarnya cukup nyaman buat dilalui. Lebar jalan masih aman, marka kelihatan jelas, dan arus kendaraan juga ngalir tanpa saling maksa. Di kondisi kayak gini, enaknya berkendara tuh kerasa banget. Gas nggak perlu ditarik emosi, rem juga nggak harus mendadak. Semuanya serba ngalir dan jujur aja, ini tipe jalan yang bikin kepala lebih adem. Kadang kita suka lupa, kenyamanan di jalan itu bukan cuma soal infrastruktur, bukan cuma soal aspal mulus atau jalanan lebar, tapi soal sikap kita pas lagi di atas motor. Kayak misalnya jaga jarak. Kelihatannya simple, tapi dampaknya gede. Dengan jarak aman, kita punya waktu buat respon kalau ada hal tak terduga. Entah kendaraan depan ngerem, atau ada orang nyebrang tiba-tiba, kayak gitu. Terus soal kecepatan. Di jalanan kota kayak gini, bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling konsisten dan sadar sekitar. Kadang nahan ego dikit justru bikin perjalanan lebih aman dan nyaman. Kalau dilihat-lihat, pengendara di sekitar sini juga cukup variatif ya. Ada yang santai, ada yang buru-buru, ada juga yang kayak lagi mikir berat, dan itu wajar. Semua orang punya tujuannya masing-masing. Yang penting, kita tetap saling kasih ruang. Enggak perlu saling salip agresif, enggak perlu adu gengsi juga. Karena di jalan, kita semua sebenarnya lagi kerjasama, bukan kompetisi. Cuaca siang ini juga agak mendung ya. Jadi kondisi kayak gini, fokus tuh kadang gampang turun. Ada yang mikirin hujan atau mikirin harus cepat-cepat sampai. Makanya penting banget buat jaga kondisi diri juga. Minum cukup, pakai perlengkapan yang nyaman, dan jangan maksa kalau badan udah capek. Karena berkendara itu nggak cuma soal motor, tapi juga soal fisik dan mental.
Ada satu hal kecil yang sering gue perhatiin, kalau suasana jalan lagi tenang, orang cenderung lebih sabar. Tapi begitu macet dikit, emosi gampang naik. Padahal situasinya sama, cuma ritmenya aja yang beda. Di situ kelihatan banget kalau sikap kita yang paling pengaruh ke pengalaman berkendara, bukan selalu kondisi jalannya. Menurut gue pribadi, jalanan bakal jauh lebih enak kalau kita mulai dari hal-hal sederhana, kayak nggak terburu-buru, nggak gampang kesel, dan tetap aware sama sekitar. Karena tujuan kita sama-sama, sampai dengan selamat, tanpa drama dan masalah. Dan selama kita masih bisa pilih buat berkendara dengan tenang, kenapa harus dibikin ribet? Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Semoga apa yang gue bagiin bisa jadi pengingat kecil buat kita semua. Kalau berkendara itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal sikap di jalan. Kalau lo ngerasa konten di Vertik MV ini bermanfaat, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video edukasi jalanan lainnya. Dan buat versi singkat, highlight, dan konten santainya, lo bisa cek juga di TikTok Vertik MV. Gue pamit, tetap jaga keselamatan, dan sampai ketemu di perjalanan berikutnya.